Selamat pagi, selamat datang di Rakuni Kelas edisi pagi ini. Saya kedatangan tamu kehormatan, sahabat saya, adik saya, teman berantem, teman rukun-rukun juga mendiskusikan sesuatu. Beliau ini lulusan NDU, United States, dan S3-nya di Inggris. Dan kajian khususnya itu lebih kepada terorisme dan radikalisme. Namanya adalah Dr. Wibawanto Widodo, pakai Raden Mas sebenarnya. Nah, terus saya tuh mengundang beliau karena pertama beliau muda, kemudian pemikirannya banyak yang baru. Tapi yang paling menarik adalah kajian itu sangat mendalam di kajian S3-nya itu lebih kepada bagaimana perkembangan radikalisme, perkembangan terorisme, dan bagaimana mengcounter itu semua. Nah, jadi kira-kira Pak Wibawanto, saya edisi Rakuni Kelas sesi ini itu tuh lebih berbicara tentang kekuatan state power. Dan kekuatan state power itu terpengaruh sangat oleh elemen critical mass. Nah, dalam hal ini masyarakat kita, itu kenapa kaitannya ada dua nanti. Bagaimana tentang pandangan Pak Wibawanto tentang cikal bakal radikalisme, ekstremisme, terorisme, khususnya di Indonesia, tapi dunia juga karena beliau juga mengampu hubungan internasional ya, kuliah hubungan internasional. Ya, hubungan internasional dan strategi pertahanan di Unhan. Ya, iya dosen Unhan, nah itu yang paling penting, dosen Unhan. Nah, jadi itu satu hal itu. Yang kemudian kedua adalah kaitan nanti dengan perlibatan militer kita. Karena ini kan nggak bisa dipisahkan. Jadi silahkan Pak Wibawanto. Ya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore tergantung dari waktu. Berdasarkan teori relativitas, tergantung dari posisi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Ibu Koni, dan saya sangat berterima kasih karena bisa sharing pandangan-pandangan yang terkait dengan fenomena terorisme dan radikalisme. Nah, sebelum saya bicara lebih jauh mengenai ini, saya akan berangkat dari satu titik awal bahwa terdapat paling tidak 109 definisi mengenai terorisme. 109? Ya, yang digunakan di dalam literatur akademik dan juga di dalam literatur government, public policy. Di mana 109 definisi itu paling tidak kalau kita tarik bottom line-nya, terorisme itu merupakan tindakan violent yang bisa dikategorikan kriminal dan bersenjata untuk menyerang warga minimum sipil untuk mengirimkan pesan guna mencapai tujuan politik. Jadi ada pembedaan antara sasaran yang ditujukan dengan sasaran akhir yang memang mau dipengaruhi. Itu. Dan sebenarnya terorisme sendiri itu bisa dilihat juga dari 3 dimensi, yaitu terorisme yang dilakukan oleh negara ke negara lain atau state sponsor terrorism dalam upaya mempertahankan kepentingan pertahanan. Seperti di Indonesia dulu pernah terjadi, kita mengirim Usman Harun ke Singapura, yang buat kita adalah pahlawan. Ya. Buat Singapura itu teroris. Ya, buat Singapura itu teroris. Dan ada juga teror from above, di mana negara melakukan kekerasan kepada rakyatnya dengan cara-cara yang terrorizing, ya, dengan tujuan mencapai tujuan politik dari penguasa negara tersebut. Itu terjadi di era Perang Dingin, sering terjadi, ya. Dan atau di negara-negara otoriter. Yang ketiga adalah non-state terrorism, di mana aktor atau perpetrator dari tindakan terorisme tersebut adalah murni di luar government. Semacam lone wolf gitu kan? Bisa lone wolf, ya. Jadi memang terbukti di luar government. Yang disasar adalah government, atau juga mungkin bukan government, tapi tujuannya harus politik. Karena kalau tujuannya bukan politik, ya kita tidak bisa kategorikan itu sebagai terorisme. Dan sebenarnya terorisme sendiri itu mempunyai irisan dengan 3 dimensi lain, yaitu radikalisme, insurgensi, ya, gerilya, ya, yang mana satu sama lain itu terkait, Bu. Jadi misalnya begini, terorisme jika kita kategorikan satu lingkaran, ya, itu bisa beririsan jika cara-cara teror itu digunakan oleh insurgensi, walaupun tidak semua insurgensi menggunakan cara teror. Nah, jadi ini pernah dikatakan oleh Che Guevara bahwa cara-cara teror dalam upaya insurgensi itu tidak selalu efektif karena sering menghasilkan kontraproduktif. Karena tujuan dari insurgensi adalah mengamankan dukungan rakyat. Kalau terlalu banyak teror dilakukan, rakyat akhirnya jadi tidak mendukung. Nah, gitu.
Jadi diperlukan di insurgensi adalah sabotase. Sabotase untuk membuat rakyat menjadi tidak percaya kepada yang sedang berkuasa. Nah, begitu. Nah, selain insurgensi dan juga terorisme, kita bisa lihat juga ada irisannya dengan radikalisme. Nah, radikalisme di sini tidak semuanya yang radikal itu jelek, Bu. Karena radikal itu berangkat dari kata radi, kembali ke akarnya. Nah, kalau kita kembali ke akarnya, berarti kita kembali kepada essence dan substansi dari suatu fenomena. Tapi menjadi bermasalah jika ini bermanifestasi dalam bentuk terorisme radikalismenya itu. Begitu. Apalagi nanti ada irisan yang keempat, yaitu ekstremisme. Nah, si ekstremisme ini mengambil posisi ekstrim dalam suatu penafsiran dan diaplikasikan juga dalam tindakan yang ekstrim. Nah, sebenarnya kalau dalam kaitannya dengan terorisme, ya, terorisme ini tidak muncul begitu saja menjadi tindakan, Bu. Nah, terorisme ini dimulai dari belief system, kognisi, dan akhirnya cara tindak, gitu. Jadi kalau kita definisikan apa itu terorisme, paling tidak kalau dalam konteks di Indonesia, berdasarkan tesis saya, tesis PhD saya di Institute of Arab and Islamic Studies di University of Exeter, di mana pembimbing saya adalah Dr. Omar Azur, itu penulis buku Deradicalization of Armed Islamist Movement, kasusnya di Egypt, ya. Dan juga saya diuji oleh profesor-profesor dari Timur Tengah di situ. Jadi definisi saya adalah kita harus pertama membedakan apa agama dan apa itu political ideologi berdasarkan penafsiran terhadap agama. Jadi kalau dalam case saya dibedakan antara Islamism dengan Islamik. Kalau Islamism bicara mengenai spektrum ideologi politik. Islamism. Nah, di mana di dalam spektrum ideologi politik itu banyak yang konstruktif, peaceful, progresif, dan gradual dalam membuat perubahan sosial politik dan ekonomi. Sementara ada juga yang ekstrim dengan cara-cara yang kekerasan, non gradual untuk mencapai perubahan-perubahan yang sifatnya fundamental. Nah, itu masuknya dalam kategori Islamism. Nah, Islamik sendiri adalah religion, dibedakan, Bu. Nah, jadi Islamism itu adalah ideologi politik yang diciptakan dan digunakan oleh agensi atau manusia berdasarkan penafsiran manusia tersebut terhadap agama. Dalam hal ini bisa agama Kristen atau agama Islam atau agama Judaism. Makanya berkembang lagi pemikiran mengenai Christianism, terorisme. Penggunaan justifikasi ayat-ayat dalam kitab suci, ya, untuk menjustifikasi tindakan teror yang dilakukan. Dan itu implikasinya ada pelanggaran hukum nantinya. Nah, jadi kita harus bedakan dulu. Jadi adalah salah kalau kita menyamakan terorisme dengan agama. Terus sekarang kalau saya pernah baca tesis disertasinya, ini kan ada dinamikanya terorisme itu, frameworknya. Boleh cerita nggak tentang itu? Ya, sebenarnya terorisme itu seperti saya sampaikan tadi, Bu, itu kan merupakan suatu fenomena sosial. Ya. Fenomena sosial yang tidak muncul begitu saja. Jadi itu ada tendensinya untuk menjadi muncul, begitu. Seperti teori fisika itu kan, kalau kuantum fisik itu adalah ada tendency to happen, tendency to emerge, tendency to become something. Gitu. Nah, awalnya biasanya terorisme itu dimulai dari adanya grievances. Grievances dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, dalam hal politik, ya kan? Dimana grievances ini tidak terselesaikan dengan cara-cara yang formal dan juga dengan cara-cara yang informal. Cara-cara informal bisa juga ditempuh, seperti misalnya turun ke jalan atau melakukan ekspresi politik. Tetapi ini tidak semuanya bisa terakomodir sehingga memunculkan splinter-splinter. Nah, splinter-splinter ini terekspos dengan ideologi radikal dan social network. Nah, social network ini terbentuk bisa di dunia fisik, di darat, laut, udara, dan juga di cyber. Gitu. Akhirnya gabungan antara ideologi yang menjadi bensin dari apa yang mereka sudah rasakan
digabung dengan social network itu akan menjadi multiplying effects yang begitu besar. Nah, setelah itu terorisme dalam teorinya adalah bisa dilakukan sebagai strategic logic of actions dan juga method of actions. Kalau yang pertama itu bicara mengenai saya mau mencapai tujuan politik tertentu. Karena terorisme harus punya tujuan politik. Nah, untuk itu saya melakukan tindakan teror. Melakukan kekerasan, mempengaruhi psikologi, sasaran utama yang saya tuju. Supaya mereka melihat korban-korban ini, ya, dan mengikuti apa yang saya mau. Tetapi sebenarnya selogik apapun itu, jika ditanya kepada aktor teror, aktor teroris, apakah benar bisa mencapai tujuan dengan cara tersebut, mereka juga akan berpikir susah sekali mencapai tujuan ke sana. Sehingga akhirnya banyak grup teroris itu decay. Dan akhirnya dismantle karena mereka akhirnya sadar tidak bisa mencapai tujuannya dengan cara itu. Nah, oleh karena itu ada yang kedua, Bu, sebagai method of action, sebagai satu cara atau lini operasi. Nah, misalnya itu sering digunakan dalam konteks insurgency. Karena tujuan insurgency kan paling tidak 3. Menggulingkan pemerintahan yang sah dalam satu teritori berdasarkan konsep negara bangsa, Westphalian, atau memisahkan diri atau meminta kekuasaan lebih di situ atau khusus. Nah, salah satu caranya lini operasinya adalah dengan melakukan teror. Tapi melakukan teror saja tidak mungkin bisa mencapai tujuan strategis yang diharapkan. Nah, bedanya logic of action dan method of action itu, Bu. Saya interview 40 teroris yang ada di Indonesia dibantu oleh teman-teman di Densus, terima kasih, dan juga di TNI. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor politik, artinya grievances, ketiga hal itu tidak signifikan. Saya mengujinya dengan kualitatif dan kuantitatif menggunakan Advanced Multivariate Statistical Analysis. Justru yang signifikan dibuat dengan beberapa model, ya, signifikan dan juga signifikan bukan hanya korelasinya, Bu, tetapi kausalitasnya. Itu adalah ideologi radikal dan social network. Lebih kedua itu, ya, lebih kedua itu selalu positif. Dan ada intervening variable berikutnya adalah carrot and stick policy dari government. Nah, jadi di situ setelah diinteraksi dengan statistik, jika seseorang radikal, katakanlah level tertentu itu, the higher the degree, pada saat mereka dikelasin, mereka akan semakin besar tingkat radikalismenya. Nah, tingkat radikalisme di sini atau dependent variabelnya, menurut tesis saya adalah belief system dan cara pikir dan cara tindak untuk mendirikan negara agama, dalam hal ini negara Islam dan hukum Islam di Indonesia berdasarkan penafsiran salafinya mereka dengan cara-cara violent di luar cara politik yang berlaku dan non-gradual dengan menggunakan kekerasan, dan mereka menganggap ini merupakan suatu jihad perjuangan agama lah, ya. Perjuangan menurut mereka, gitu lah. Jadi akhirnya terkawinkanlah dengan Islamist Transnational Movement yang menurut teori, saya menggunakan gabungan antara teorinya Gus Dur dengan teorinya Omar Azur mengenai 4 aliran Islamisme di dunia yang cukup besar pengaruhnya. Itu Ikhwanism, Jihadism, Salafism, dan Takfirism. Nah, dari 40 teroris yang didapat itu, mereka cenderung mendefinisikan diri mereka dengan Takfirism, Jihadism, dan Salafism. Walaupun tidak semua Salafism itu keras, karena Salafism juga ada yang menerima demokrasi dan pluralisme. Nah, jadi kalau ini sampai di tahap ini, tren Indonesia kan Pak Wibawanto juga bahas ya di tesis. Jadi menurut Pak Wibawanto kesimpulan tren Indonesia ini apa? Si terorisme based on karena kita penelitiannya based on tentang Islam ya, nanti kita bicara tentang agama lain. Tapi major trend of Islamist movement di Indonesia itu gimana? Ya, jadi yang pertama adalah mereka tergabung dengan aktivitas-aktivitas sosial yang sebenarnya masuk dari aktivitas mereka dalam
bersosialisasi di tingkat agama, ya. Mereka tergabung dengan jaringan-jaringan sosial yang sebenarnya pada saat ditanya mereka tidak mereka against kalau dikatakan NU, mereka against kalau dikatakan para Madinah, mereka against kalau dikatakan Indonesian Fashion of Islam, Muhammadiyah dan lain-lain, Muhammadiyah, apapun itu. Mereka tidak mau, berdasarkan penelitian itu, mereka tidak mau mendefinisikan diri mereka sebagai itu. Pokoknya mereka berbeda lah. Mereka berbeda. HTI? Jadi kalau menggunakan framework teori saya itu, yang saya kembangkan dari pemikiran Azur dan juga Gus Dur, memang ada 4 layer, Bu. 4 layer. Yang pertama itu memang layer politik Islam di Indonesia yang percaya akan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Mereka konstruktif, progresif, dan merupakan kekuatan positif bangsa, ya. Dan kedua di sini adalah aliran yang tertentu, ya, saya nggak usah sebut, ya. Tapi tujuan akhirnya adalah kalau bisa Indonesia menjadi negara agama, tetapi mau secara pragmatis berdemokrasi dan berpluralisme. Kalau perlu, jadi pakaiannya tetap berkoalisi yang menggunakan demokrasi dan pluralisme untuk mencapai tujuan akhirnya Indonesia menjadi negara agama. Tapi menggunakan baju-baju tadi. Ya, itu yang kedua. Jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini mungkin yang bisa dikatakan HTI kalau berdasarkan teori Gus Dur. Okay. Nah, di mana di sini tidak mau ikut berdemokrasi, Bu. Tidak mau, walaupun tujuan akhirnya sama, tapi tidak mau berdemokrasi, tidak menerima pluralisme juga, karena mereka mempunyai komunitas sendiri. Ya. Nah, ya. Dan mereka selalu bersama-sama. Tetapi mereka bukan yang keempat, karena yang keempat ini yang mau melakukan teror. Jadi yang ketiga ini tidak bisa disalahkan. Paling jauh hanya hate speech. Oke, itu paling jauh. Paling jauh, karena mereka kan tidak ikut demokrasi, tidak ikut teror juga. Tidak ikut teror juga. Itu mau diapain? Tapi kan mereka saudara sebangsa. Mereka bagian dari diri kita. Kalau dari perspektif konstruktivisme, ya memang saya waktu di Ohio State diajar langsung oleh Alexander Wen, ya, founding father-nya teori konstruktivisme, quantum physics yang jadi social science. Manusia itu bisa dirubah, tetap. Kita nggak boleh capek untuk merubah manusia begitu. Jadi apalagi satu manusia yang berubah bisa membuat perubahan yang tidak terbatas untuk lingkungan sekitar dan untuk bangsa gitu. Nah, jadi yang keempat inilah, Bu, yang dikatakan teroris karena mereka melanggar undang-undang tindak pidana terorisme gitu. Ada pelanggaran hukum dilakukan. Nah, terorisme ini sendiri kalau dari perspektif yang global, Bu, itu kan juga bisa dikategorikan dua. Pertama, extraordinary crime. Berarti di atasnya crime, tetapi unlawful combatant. Jadi militer melihatnya ke bawah, penegak hukum melihatnya ke atas, ya. Gitu. Nah, sehingga masuk ke dalam penanganannya, misalnya. Ada 2 model kan, Bu. Yang pertama adalah model warfare dan model crime. Biasanya negara-negara demokrasi, kecuali Israel, pendekatannya lebih kepada warfare, crime. Seperti Amerika dan Inggris. Kalau seperti Rusia, model warfare. Nah, tidak ada yang sempurna, Bu. Model mana? Tergantung pilihan dari negara itu. Sampai sini saya mau berhenti. Jadi begini, Pak Wib, karena nggak ada yang sempurna, tergantung pilihan negara itu. Pertanyaan saya, kalau Pak Wib itu dia Menteri Pertahanan, ya, apa yang mau diambil? Apakah tadi model crime atau model warfare atau apa? Gini, Bu Koni. Jadi sebenarnya terorisme itu penting apa tidak penting, itu dilihat dari global energinya, Bu. Misalnya suatu saat di sana akan ada bom diledakkan oleh orang yang mendirikan negara berbasis Batman atau Superman. Nah, itu kita nggak perlu ladenin, karena itu tidak ada global energinya. Dia hanya melakukan bom yang mengakibatkan korban jiwa, selesai, diproses. Tapi pada saat mereka ingin mendirikan suatu implementasi ideologi yang tingkatnya global, seperti kalau di era perang dingin dulu komunisme gitu ya. Iya. Ideologi-ideologi Marxisme. Nah, ini menjadi signifikan karena ada global energinya, ada ideologi yang besar.
berkembang di tingkat internasional, bahkan global, jaringannya juga Bu, social networknya, dan ada kesamaan interest. Jadi pattern yang tadi saya tunjukkan tadi, dari economic grievance, social grievance, political grievance, terus menjadi radikal ideologi, social network, sampai menjadi terorisme, itu tidak terjadi di negara A, tapi di negara A, B, C, D, E, F, G, dan mereka tersambung. Nah, kalau semuanya begitu patternnya, nah itu yang disebut punya global energy. Nah, non-state terrorism yang berbasis kiri, Marxis, sudah tidak ada global energinya, Bu. Ya, nah, sekarang global energinya adalah datangnya dari korektor terhadap demokratisasi dan liberalism yang dimenangkan oleh blok barat pada saat perang dingin. Itu datangnya dari kelompok, saya langsung sebut saja, dari kelompok jihadism, salafism, salafi jihadis, salafi yang jihadis, tidak semua salafi jihadis. Ya, jadi mereka sebagai korektor dari demokrasi dan liberalisme, dan itu selalu akan seperti itu. Nah, kembali lagi ke konteks tadi, Bu. Jika memang ini penting buat national interest suatu negara, kita harus perhitungkan dengan hati-hati. Nah, berdasarkan tesis saya, Indonesia itu masih berpotensi menjadi produser dan battlefield dari pertarungan antara Salafi jihadism dan liberalisme dan kapitalisme demokrasi yang dimenangkan oleh blok barat pasca perang dingin. Dan spillover-nya masih ke Indonesia. Berarti ini paling tidak sampai 20 tahun ke depan, usaha Indonesia mencapai 25 tahun ke depan, 100 tahun itu, kita masih akan dibayangi oleh ancaman itu. Berarti sampai tahun 2040 Pak, masih signifikan. Jadi saya nyatakan, dan menurut saya Bu, model yang harus diambil di Indonesia adalah campuran antara model crime dengan model warfare. Alternatifnya gini Bu, ada 4 paling tidak. Yang pertama menurut saya, sebaiknya memang instrumen militer dalam konteks demokrasi sekarang berada di bawah Ministry of Defense, menurut saya. Walaupun saya tahu itu masih pro kontra, karena ada faktor psikologis dan sosiologis di dalam diri perwira-perwira TNI. Jika Kemhan itu nanti dipimpin oleh seorang sipil, di mana TNI ada di situ. Dan isu civil military relation ini belum selesai sampai sekarang. Dari masalah policy control sampai masalah logistik, resources, dan policy-policy lainnya. Masih ada persaingan. Nah, sebenarnya kalau militer ada di bawah Ministry of Defense, keterlibatan militer di dalam era demokrasi untuk menghadapi terorisme itu lebih soft, lebih smooth. Bahwa yang terlibat adalah civilian, Ministry of Defense. Nah, cuman mungkin nanti dibuat aturan main, rules of thumb-nya, ya mesti misalnya di Israel Bu, Menteri Pertahanan selalu rules of thumb-nya mantan jenderal Angkatan Darat gitu misalnya. Itu baru aku mau ngomong, jadi gini, bisa saja bawah Kementerian Pertahanan, tapi siapa yang menjadi Menteri Pertahanannya itu juga menjadi penting. Karena jangan sampai itu pun dibajak oleh kepentingan politik. Nah iya, gitu. Memang itu kan proses sosial Bu, itu kan memakan waktu. Misalnya di Amerika itu minimum mereka seorang menhan 10 tahun sudah retire dari active duty. Betul. Nah, ya kalau Trump ini pengecualian, baru ya Jenderal Marinir ditunjuk ya itu. Tapi biasanya 10 tahun. Ya, yang non partisan, yang mengerti betul. Bukan hanya keilmuan, tetapi mempunyai kedekatan psikologis dan sosiologis dengan TNI di berbagai di span angkatan yang cukup jauh. Gitu, direspek oleh Pama, oleh Pamen, oleh Pati misalnya. Nah, tapi ini kan balik ke tadi tetap terus satu ya Bu ya. Apa? Itu salah satu. Yeah. Yang kedua belum Bu. Yeah. Yang kedua itu informasi mengenai terorisme yang sifatnya strategis sebaiknya di-share ke Menhan, ke Kemhan. Gitu, di-share. Jadi pergerakan terorisme di tingkat global ya, sampai ke tren-tren yang kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi di Indonesia. Gitu. Itu sebenarnya memang dengan need to know basis, Menhan berhak tahu gitu. Nah, dalam hal ini kan leading sektor penanganan terorisme karena model crime model Kapolri kan. Ya, Kapolri membawai Kadensus ya. Nah, itu harusnya di-share ke Menhan gitu. Walaupun di dalam eksekusinya tidak harus selalu TNI yang terjun. Gitu. Tapi paling tidak dengan mengetahui informasi intelijen itu,
instrumen militer bisa digunakan dari perspektif strategis. Pertama, untuk mencegah, ya kan? Kedua, untuk menopang operasi-operasi penegakan hukum, ya kan? Termasuk juga untuk mengejar dan juga untuk membalikan agen-agen yang sudah terlibat gitu. Artinya dalam konteks deradikalisasi atau disengagement. Itu yang kedua, Bu. Model yang ketiga bisa dibuat seperti modelnya Prancis, Bu. Di mana dia berarti ada gendarmerie. Ya, jadi mungkin di Indonesia perlu dibuat suatu peraturan di mana personel-personel tentara ini diberikan baju sebagai penegak hukum yang memang bisa memainkan peran dalam crime model, walaupun sebenarnya resourcesnya, manpowernya, strengthnya ini adalah militer, gitu loh. Nah ini bisa dikombinasi kalau mau, karena itu akan dipikir oleh polisi masukin Densus 88 dong. Gimana? Itu akan dipikir oleh polisi malah instead of dari militer masuk Densus 88 karena dia basicnya sudah polisi. Enggak, sebenarnya melihatnya tidak begitu, Bu. Justru menurut saya dibalik, bahwa melihatnya bahwa resource apapun yang dimiliki oleh negara, termasuk militer, bisa digunakan untuk penanganan terorisme, walaupun waktu itu dalam konteks law enforcement. Nah sekarang hubungan dengan undang-undang RUU terorisme gimana? Nah, RUU terorisme 2018 itu kan yang mesti dikoreksi jadinya apa? Kalau kita ini nggak mau terjadi benturan, pertama benturan di lapangan, kedua tarik-tarikan yang terus terjadi ini seolah-olah antara ini ranah apa gitu. Menurut Pak Bima? Menurut saya, yang pertama lebih baik memang jika TNI itu, keterlibatan TNI apapun itu adalah tanggung jawabnya Menhan. Ya, Menhan, Menteri Pertahanan. Jadi sipil, mau itu jenderal purnawirawan, mau jenderal aktif, terserah. Itu Menhan. Karena institusi sipil yang mengatur instrumen militer, ya, di dalam kompatibilitas demokrasi, menurut saya lebih gampang begitu. Karena sekarang iklimnya sudah seperti ini. Kalau iklimnya bukan negara demokrasi seperti era Pak Harto, memang nggak perlu. Ini kan sekarang saya mencari cara bagaimana supaya TNI bisa bermain di ruang yang lebih luas. Tapi kan tetap aja, walaupun dia mau di bawah Kementerian Pertahanan sekalipun, penanganan polisi dan tentara itu akan berbeda total, sangat berbeda. Betul, Bu. Nah, betul, makanya yang alternatif kedua adalah adanya sharing informasi, ya, intelligence antara kepolisian dengan Menhan. Itu dulu. Nah, yang ketiga itu, Bu, instrumen militernya ini diberikan payung hukum sebagai instrumen yang menangani terorisme. Misalnya dengan mengambil contoh gendarmerie. Mereka adalah penegak hukum, Bu. Gendarmerie adalah penegak hukum konteksnya. Dan mereka mempunyai payung hukum untuk mengejar teroris sampai ke luar negeri. Nah, di gendarmerie lagi ada GGN lagi yang polisinya gitu. Tapi si gendarmerie ini memang tugas khusus. Sampai ke luar negeri pun mereka bisa kejar teroris, Bu, si gendarmerie ini. Dan gendarmerie ini backgroundnya militer, didanai oleh Ministry of Defense. Nah, yang keempat, ya normatif seperti sekarang. TNI sendiri, Polri sendiri, kalau Polri sudah minta tolong, baru TNI terlibat. Eskalasi, diukur dari eskalasi. Eskalasi, nah. Itu kan nggak ada selesainya. Debat ada selesai. Kalau Presiden menentukan. Betul, karena kalau sampai mesti ke gendarmerie segala macam, kita ngerubah undang-undang loh. Nggak ada masalah. Gini, Bu, ya. Sekarang gini, kita harus bikin strategi, Bu. Betul. Strategi merupakan titik awal dan tidak pernah titik akhir. Seorang strategis bukan seorang dramatis. Seorang strategis berpikir what next. Ya, merubah aturan, merubah kondisi, mengubah lingkungan strategis, itu tugasnya strategis. Tugasnya tactician adalah ngikutin aturan yang sudah berlaku. Nah, butuh strategi-strategis besar untuk memikirkan hal ini. Nah, kenapa aku bisa ngomong begini? Karena soal strategis, kayaknya itu yang aku dari mulai bukan urusan cuma terorisme, dari ukuran bagaimana merubah TNI gitu, untuk looking defense itu strategi yang selama ini saya kembangkan. Ternyata nggak bisa, karena semua bergerak misalnya di undang-undang dasar dianggap kita nggak boleh menjadi, kalau saya sebutnya ofensif pasif, bukan ofensif aktif ya. Tentara kita menjadi tentara poros maritim yang di dua samudra itu. Jadi menurut saya Pak Bibanto, ini kembali hubungannya ke terorisme juga, tapi di kita ini tidak ada belahan gitu loh. Kapan TNI dan di mana TNI bergerak tentang penanggulangan terorisme, kapan dia tidak, dan itu tidak atau belum dilindungi oleh undang-undang. Sehingga itu pertanyaan saya tadi, apa yang kira-kira mesti dikoreksi, diperbaharui, ditambah atau dikurangi di RUU terorisme yang sekarang masih mengemuka ini? Karena kalau jawabannya gendarmerie masih kejauhan, itu nggak ada di situ sama sekali pasalnya. Ya,
undang-undang terorisme itu kan Bu yang 2018 kan? Iya. Nah, ya itu kan sudah baru kan? Sudah baru. Sudah baru. Nomor 5 2018. Iya, baru kan? Ya, tapi ini kan sekarang Presiden mau mengeluarkan Perpres nih. Perpres untuk TNI. Untuk TNI terkait undang-undang Iya, gimana? iya. Jadi rame kan, dianggap seolah-olah tetap ada penolakan gitu kan, apalagi dari aktivis HAM nih yang menganggap bahwa kalau tentara turun ke terorisme itu membuat mereka rawan HAM. Nah, pemahaman ini bagaimana agar mereka tidak merasa HAM itu akan dilanggar gitu, atau bukan dilanggar, atau TNI itu tidak akan melanggar HAM karena dia juga punya batasan. Ini yang mungkin mesti diterangkan juga, mengingat kembali nih kenapa saya undang Pak Wibawanto. Karena Bapak kan bisa lihat nih, kok jadi Bapak ya, bisa manggil Mas, bisa melihat sampai 2040 saja indikator-indikator mereka yang terlibat tuh semakin kuat. Saya belum bahas soal Mata Air Foundation yang bilang bahwa mereka sudah penetrasi kemana-mana, termasuk BUMN dan lain-lain gitu. Itu kan mengerikan, it's around 20%. Yang ingin negara ini berubah juga sekitar 25%. Nah jadi apa gitu? Nah kalau menurut saya sih gini Bu ya, kan lagi Bu ya, strategi itu bicara titik awal. Strategi bicara mengubah keadaan kita ke depan. Strategi bicara mengubah lingkungan internal diri kita dan lingkungan eksternal. Strategi bicara mengubah perilaku orang. Strategi bicara bagaimana kita mencapai yang kita mau. Jadi strategi itu bicara mengenai self-fulfilling prophecy. And then ini projective solusi, berarti soal projective. Dan self-fulfilling prophecy, jadi tidak hidup di ruang hampa. Berarti tugasnya strategi itu adalah bagaimana mengubah keadaan termasuk mengubah manusia. Nah itu tugasnya strategis lah untuk bisa mempengaruhi orang akhirnya setuju dengan itu. Gitu loh. Berarti untuk sekarang kita betulkan tentang penanganan terorisme di kita, perlu strategi-strategi bicara di ruang terbuka dong. Salah satunya. Contohnya ini makanya. Ya kita terbuka aja, apa yang mau ditutup-tutupin. Kalau mau challenge tesis saya ada di website, bisa di-download. Udah ribuan yang download. Oke. Gitu. Dan itu mau dijadikan buku, judulnya adalah Ideological Warfare and Counter Strategy of the Archipelago. Jadi judulnya itu Ideological Warfare and Counter Strategy of the Archipelago, the Indonesian Experience with the Contemporary Security Challenge, bahasa Inggris. Nah, karena tesis saya dalam bahasa Inggris nanti akan dibuat bahasa Indonesia waktu diskus sama Ibu kan. Jadi pada prinsipnya Bu, ya kita harus berani men-shaping keadaan, termasuk mengkomunikasikan hal ini sehingga rakyat juga akhirnya mendukung. Tidak bisa kita mengharapkan 100% mendukung. Ya. Karena ini bagian dari social engineering. Betul. Butuh waktu dan butuh kreativitas. Kita harus berpikir kritis, berpikir dalam waktu, berpikir sintesis, berpikir sistem, berpikir imajinatif, dan berpikir futuristik, Bu. Untuk menangani fenomena terorisme yang dihadapi oleh Indonesia dengan global energy yang signifikan. Paling tidak yang bicara mengenai gerakan terorisme oleh non-state actor dengan menggunakan selective dan extreme interpretations dari teks agamis. Itu paling tidak, ya. Gitu dulu. Nah, kenapa? Karena jika kita lihat dialektika di tingkat globalnya, Bu, katakanlah misalnya tahun 45 sampai tahun 90, apa yang terjadi? Blok Barat dengan Blok Timur. Ideologi Marxisme melawan ideologi individualisme, kapitalisme, liberalisme, Machiavelli misalnya. Yang satu pertentangan kelas, yang satu bicara individual action. Yang menang yang individual action. Ternyata yang Marxis kalah. Oke, itu pertentangannya. Setelah itu demokrasi, liberalisme, dan individualisme menang, harus ada koreksinya lagi. Ya, koreksinya ini. Nah, ini masih akan ada 20 tahun lagi minimum berdasarkan paling tidak prediksi-prediksi yang ada dan juga yang saya temukan di tesis saya. Sehingga ini penting. Tapi nanti juga ada terorisme yang digunakan oleh insurgents yang mau lepas dari Indonesia. Itu juga nggak boleh kita lupakan, Bu. Nah, jadi keterlibatan militer dalam hal ini itu bukan dilihat sebagai militer berkuasa atas dirinya sendiri, menentukan policy kapan dia terjun, bagaimana dia diterjunkan, siapa yang harus disasar, bukan itu, Bu. Tapi melihat dari presiden sebagai kepala pemerintahan yang terpilih melalui proses demokrasi, ya kan, sebagai simbol supremasi sipil, menentukan instrumen of power mana yang bisa dipakai gitu. Jadi masing-masing instrumen of power
mempunyai karakteristik, kelebihan dan kelemahan masing-masing, Bu. Baik itu militer, intelijen, diplomasi, law enforcement, ekonomi, finansial, dan informasi, semuanya ada keterbatasan. Memang butuh sinkronisasi, butuh yang namanya orkestra. Dan itu teaternya kalau bicara terorisme tidak hanya di dalam, teaternya juga ada di luar. Karena dari teroris yang saya interview, mereka selalu mengatakan kami takfiri, kami jihadisme, kami salafisme dari luar. Nah, jihadisme itu dari Egypt, takfiri dari Egypt, salafisme dari Nats Province. Tapi mereka mengatakan kami salafi jihadis. Kami orang-orang salafis yang percaya ke jihadis. Nah, sebenarnya jihadis ini juga jangan langsung dibilang jelek, karena jihadisme dalam teologi Islam juga ada jihad yang above, jihad yang below. Yang above itu bagaimana kita berjuang sebagai manusia ciptaan Tuhan, ya. Yang kedua, bagaimana kita berjuang secara horizontal, kan. Nah, tetapi sering ditafsirkan jihad itu sebagai upaya fisik. Oke, itu nggak salah. Jenderal Sudirman tuh berjihad melawan penjajah, Bu. Yeah. Dan it's the right thing gitu, in my opinion. Walaupun buat Belanda, Jenderal Sudirman adalah insurgents. Tapi buat saya Jenderal Sudirman melakukan jihad yang benar. Gitu. Ini kan disaksikan, saya di atas itu kan, ya. Nah, itu benar gitu, pahlawan buat saya. Nah, poinnya bukan itu, Bu. Poinnya bahwa memang di Egypt itu ada aliran yang namanya jihadism. Saya nggak bicara jihadism, jihadnya teologi dalam agama, bukan jihadism gerakan di Egypt, ya. Gerakan di Egypt yang dulu ikut membunuh Anwar Sadat misalnya gitu. Nah, jadi jihadism ini ada kelompok lagi salafism, ada kelompok lagi. Kok nggak disebut Wahabism dari tadi nggak sebut-sebut? Karena Wahabism itu adalah satu tipe dari salafism. Makanya nggak disebut. Dia anaknya dari salafism. Iya, Wahabism itu versinya Abdul Wahab, versi salafismenya Abdul Wahab. Gitu. jadi poinnya sebenarnya gini sih, Bu. Pada prinsipnya kembali ke Pancasila sebagai jati diri kita, sebagai kultur strategis, sebagai identitas bangsa, gitu, bahwa menempatkan Pancasila itu di atas segala sumber hukum. Baik situ dong. Ya, karena itu kultur strategis, itu jati diri, itu identitas kolektif, gitu. Jadi itu center of gravity bangsa. Dan buat saya, mau saya percaya apapun, ya, saya berada di Indonesia ini tidak pernah memilih, di mana di Indonesia ini ideologinya adalah Pancasila, di mana apa yang saya jalankan di Indonesia ini sejalan dengan Pancasila, pasti sejalan dengan kehendak Tuhan, gitu. Kehendak Tuhan atas bangsa Indonesia, kehendak Tuhan atas diri saya. Nah, barulah saya menjadi warga negara yang benar. Kan gitu, Bu, gitu. Nah, sedangkan di dalam teologi agama Ibrahimik, baik itu Yahudi, Kristen, dan Islam, Tuhan itu omniscience, omnipresence, omnipotent. Berarti Tuhan lebih tahu apa yang terjadi sama kita dan terhadap suatu bangsa, melebihi apa yang kita dapat tahu. Gitu. Nah, yang sering terjadi sekarang, banyak orang seolah merasa menjadi kaki tangan Tuhan dan bergerak atas nama Tuhan. Dan itu siapa yang mengkontrol? Nah, makanya saya katakan, Bu, bahwa sebenarnya begini, pada saat manusia mengklaim bahwa mereka adalah kaki tangan Tuhan, itu gampang diukurnya. Ya, bahwa pada saat orang itu melanggar hukum, kita kembali kepada Tuhan yang Maha Tahu. Gitu. Kalau Tuhan Maha Tahu dan Tuhan itu mengizinkan Pancasila menjadi ideologi bangsa, berarti kalau Tuhan tidak Maha Tahu, harusnya Tuhan tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ini buatan jadi seru nih. Nah, iya kan? Sepertinya kita mesti mengundang Pak Wibawanto di dalam edisi kedua, karena acara kita kan hanya sekitar 30 menit. Iya, berarti kalau udah melanggar hukum berarti melanggar kehendak Tuhan. Betul. Ini yang saya ingin tutup dengan ini. Pertama, mungkin pemirsa banyak yang nggak tahu ya. Beliau ini kajiannya Islam dan begitu dalam Islamnya. Sementara latar belakang beliau ini saya udah ambil manggilnya Pastor Wibawanto. Dan itu yang saya salut sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Wibawanto. Nanti pas udah urusan tadi yang terakhir kita mesti bikin sesi yang berikut ya. Kayaknya itu harus dibahas lebih khusus. Dan kalau tentang hal itu, by the way, beliau ini guru saya. Jadi begitu saja acara kelas Rabu Dunia pagi ini. Terima kasih sekali lagi Mas Wibawanto. Jangan kapok ya, datang lagi. Oh, enggak. Dan terus sukses dengan menebarkan strategi-strategi ke masa depan kita. Demikian, selamat pagi dan bye.